Halo para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, jumpa lagi kita dengan sebuah pembahasan yang saya kira sangat penting ya, apalagi menjelang di Pilpres dan Pileg ya, termasuk Pilkada, yakni berkaitan dengan pentingnya salah satu netralitas daripada para birokrat. Selain itu juga berkaitan dengan bagaimana membangun sedemikian rupa ASN yang memang ketika diberi amanah untuk menduduki semua jenjang jabatan di dalam birokrasi itu betul-betul mereka yang memenuhi kualifikasi ya, profesional dan berkinerja tinggi. Karena itu, mari kita membahas bersama-sama mengenai bagaimana caranya agar sistem merit itu bisa dibangun dengan baik, tentu dengan sebuah strategi tertentu. Pandangan saya tentang pengawasan di dalam konteks bagaimana kita memastikan bahwa sistem merit itu terimplementasi di semua jenjang pemerintahan, tentu tidaklah apa yang kita acu kepada regulasi semata, karena terkadang regulasi itu tertinggal ya, tidak mampu mengungkap peristiwa-peristiwa yang sebelumnya tidak terdeteksi. Terkait dengan fungsi pengawasan ini, maka jelas terlihat memang sudah diatur dalam Permenpan nomor 40 tahun 2018 bagian ke-6 paragraf ke-1 pasal 19 terkait pengawasan peraturan KSN juga ada di dalam Perka ya. Juga ada dalam peraturan KSN nomor 9 tahun 2019, khususnya di pasal 5, bagaimana tugas KSN di dalam mengawasi penerapan sistem merit ini. Pengawasan menurut perspektif saya bukanlah suatu tahapan ya, dan dilakukan pengawasan itu setelah melalui beberapa tahap-tahap ya di dalam penerapan sistem merit, tetapi mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan bagaimana sistem merit itu bisa ditegakkan dengan pas. Artinya untuk bisa menerapkan sistem pengawasan yang efektif, maka kita harus melihat dalam konteks ekosistem sistem pengawasan yang mampu mengatasi berbagai penyimpangan dari aturan, baik berupa masalah anteseden atau variabel anteseden yang tidak langsung masuk dalam konteks pengawasan dalam 8 tahapan penerapan sistem merit, penyebab maupun akibat yang ditimbulkannya. Dalam kaitan ini maka saya ingin memulai pembahasan saya dengan mengutip pendapat yang dikemukakan oleh McNamee dan Miller di tahun 2009 yang menyatakan bahwa merit itu diartikan sebagai penghargaan yang merupakan ciri khas individu. Sedangkan meritokrasi adalah karakteristik masyarakat secara keseluruhan di mana individu dianugerahi proposisi langsung dari hasil operasi dan kemampuan individu. Sehingga dengan demikian meritokrasi itu bisa dijalankan jika ada mekanisme yang disebut dengan sistem merit. Jadi meritokrasi itu sebuah status yang diberikan oleh masyarakat terkait dengan bagaimana sebuah institusi itu betul-betul dibangun atas dasar ASN yang profesional, qualified, dan berkinerja. Sehingga sistem merit itu merupakan satu cara untuk membangun yang dimaksud dengan meritokrasi itu.
Dengan demikian, penghargaan yang diberikan kepada instansi dari KSN itu merupakan sekaligus wujud dari keinginan masyarakat akan pentingnya organisasi atau birokrasi itu menerapkan sistem merit, di mana mengelola atau mewujudkan kinerjanya itu berbasis pada kemampuan individu daripada ASN. Tentu kalau kita kaitkan antara bagaimana reformasi birokrasi atau mewujudkan birokrasi yang capable dengan sistem merit itu memang sangat kuat. Karena sampai saat ini birokrasi di satu sisi itu masih berada pada posisi sebagai agen perubahan. Sehingga apapun yang dikerjakan itu dalam kaitan dengan melakukan perubahan masih sangat dominan perannya. Birokrasi harus berperan menciptakan daya saing bangsa. Misalnya, menjaga demokrasi, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, mensejahterakan masyarakat lewat berbagai program-programnya. Namun, di satu sisi, yang lain ini bisa juga bersifat negatif. Jadi tidak positif semata-mata karena menjadi beban negara dengan penggunaan anggaran negara yang masih boros, menjadi epicentrum daripada korupsi daripada pejabat dan ASN-nya. Karena itu kemampuan birokrasi merubah diri itu hanya dapat dilakukan manakala seluruh jabatan yang ada dalam birokrasi itu memang diisi oleh ASN yang profesional, qualified, berkinerja dan berintegritas. Nah, di sini terlihat dan tergambar bahwa birokrasi itu tidak akan kuat tanpa mengimplementasikan sistem merit. Saya ingin mengajak pemirsa melihat bagaimana hasil evaluasi KSN di tahun 2021 terkait dengan penerapan sistem merit. Di dalam temuan KSN dari aspek pengadaan itu sudah 73,9% diimplementasikan oleh institusi, lembaga maupun pemerintah daerah. Termasuk aspek perencanaan kebutuhan ASN itu sudah diterapkan sekitar 73,2%. Nah, dua tahapan lain yaitu berkaitan dengan pengembangan karir itu masih rendah ya, masih sekitar 31%. Apalagi yang berkaitan dengan promosi dan mutasi juga masih rendah, masih sekitar 41,5%. Ini menunjukkan bahwa salah satu tahapan kritis di dalam penerapan sistem merit itu adalah bagaimana mempersiapkan ASN menjadi KSN yang qualified tentu melalui pengembangan karir. Namun yang kita di lapangan kadang-kadang walaupun ASN punya hak untuk mendapatkan 20 jam pelajaran per tahun itu, tetapi kadang-kadang daerah tidak menganggarkan mekanisme untuk membangun karir daripada ASN. Bahkan pun kalau dianggarkan itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu yang memiliki akses kepada yang berkewenangan. Nah, ini tentu salah satu masalah, makanya kita lihat masih rendah. Terkait dengan promosi dan mutasi juga ini kita lihat, nah inilah yang paling banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, termasuk apa yang saya katakan di awal berkaitan dengan netralitas ASN di dalam peristiwa-peristiwa pemilihan, ya, pemilihan kepala daerah, ya, bahkan di dalam pemilihan presiden. Dalam perjalanan pelaksanaan sistem merit di birokrasi pemerintah sampai di tahun 2021 ini, dalam data yang diterbitkan oleh KSN terlihat bahwa rata-rata di Indonesia itu bagian barat itu telah menerapkan sistem merit. Sedangkan di wilayah bagian timur rata-rata belum menerapkan sistem ini dengan optimal. Data ini memperlihatkan bahwa faktor geografis juga turut mempengaruhi pelaksanaan sistem merit. Karena itu harus menjadi perhatian khususnya dalam kaitan dengan mekanisme pengawasan agar tidak terjadi perbedaan karena faktor geografis. Termasuk di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah bagian timur ini masih terkebelakang dibandingkan dengan wilayah bagian barat. Upaya membangun sistem merit disertai dengan pengawasan yang efektif itu kita harus melihat di dalam sebuah ekosistem. Sehingga kerangka pikir ekosistem pengawasan sistem merit itu bisa kita bangun dengan memperhatikan minimum 6 variabel atau 6 faktor. Yang pertama memang berkaitan dengan faktor komitmen daripada pimpinan atau kepala daerah. Karena semuanya ini bisa berjalan dengan baik ketika kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian itu memang berkeinginan untuk menemukan
dan mempersiapkan orang-orang yang qualified untuk menduduki seluruh jabatan yang ada di wilayah kewenangan dia. Jadi tanpa komitmen daripada pimpinan itu akan sulit dilaksanakan, sehingga pengawasan lebih efektif ketika pimpinannya memang berkomitmen untuk menerapkan sistem merit. Yang kedua, faktor yang sangat penting adalah berkaitan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan politik yang kadang-kadang tidak hanya diinisiasi oleh kepala daerah, tetapi juga tim-tim sukses, sehingga ada yang kita kenal dengan istilah politik balas jasa. Nah, ini yang harus dihindari ya. Jadi apalagi bagi kepala daerah yang ingin lagi maju ke periode berikutnya, ini sangat kental bagaimana seorang kepala daerah enggan untuk menerapkan sistem merit karena berharap dengan kewenangan yang dimiliki melalui PPK itu, maka dia akan bisa menentukan siapa yang bisa duduk dalam sebuah jabatan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip sistem merit, agar pegawai pejabat itu memihak ke dia. Nah, disinilah muncul apa yang disebut dengan tidak adanya netralitas pegawai atau ASN di dalam pilkada. Yang ketiga, saya kira faktor regulasi. Nah, ini yang saya ingin tekankan, bahwa dengan kondisi sekarang, dengan regulasi yang ada, dengan mempertegas tugas daripada KASN semata-mata hanya memberikan rekomendasi mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, saya kira tidak cukup. Harus ditambahkan dengan adanya kewenangan KASN untuk mengeksekusi dari rekomendasi yang dia berikan. Karena banyak fakta-fakta di lapangan, kadang-kadang PPK itu mengabaikan rekomendasi daripada KASN. Atau mungkin misalnya memperkuat koordinasi yang efektif terkait dengan institusi yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen ASN. Nah, ini tentu disebut dengan sinkronisasi antar institusi sebagai faktor yang juga sangat menentukan. Dalam konteks ini, misalnya Kementerian Pan-RB, Badan Kepegawaian Nasional, lembaga negara, dan bahkan juga dalam konteks daerah pentingnya peran daripada Kemendagri. Aspek lain adalah berkaitan dengan bagaimana secara internal maupun dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka KASN perlu membangun sebuah proses bisnis yang baru yang berbasis pada digital, sehingga digitalisasi proses administrasi dan kelembagaan yang terjadi dalam KASN itu sudah harus bergeser dengan memanfaatkan digital, karena kemanfaatan daripada digital itu sangat bagus. Nah, ini yang bisa mendorong pasti bagaimana pengawasan lebih efektif terjadi, karena tidak hanya memberikan laporan kepada KASN berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dari dalam birokrasi, tapi juga dari masyarakat terjadi. Nah, ini yang juga saya ingin usulkan, supaya ada peran penting daripada KASN untuk mengedukasi masyarakat agar memperhatikan proses-proses terkait dengan promosi jabatan atau job fit dan sebagainya di dalam birokrasi yang bersumber dari masyarakat, sehingga ada keterkaitan dengan pemanfaatan digital. Nah, jadi pelayanan yang diberikan oleh KASN terutama kepada user, masyarakat maupun juga para birokrat secara internal birokrasi itu bisa memanfaatkan fungsi-fungsi digital. Nah, jadi karena itu KASN bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi, bekerjasama dengan pendidikan dasar dan menengah untuk mencantolkan kurikulum-kurikulum tambahan atau tema-tema tambahan dalam perkuliahan mereka, sehingga masyarakat sadar sejak dini maupun setelah mereka bekerja atau mungkin di tingkatan perguruan tinggi untuk sadar tentang pentingnya sistem merit dibangun di dalam sebuah birokrasi yang sehat. Jadi di dalam berbagai regulasi yang ada, dari mulai Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 di bab 7 pada bagian kelembagaan, bagian ke-1 umum ya, pasal 25 ayat 2, bagian B yang secara resmi KASN yang diberi kewenangan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN ini memang harus
dilakukan modifikasi terhadap peran daripada KSN. Nah, kita mendengar bahwa sekarang ini tengah berlangsung upaya untuk melakukan perubahan undang-undang ASN yang lama. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan agar KSN ke depan bisa lebih kuat lagi dan menjadi apa yang disebut dengan the guardian of merit system. Dalam arti menjaga daripada penerapan Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Karena itu juga terkait dengan sistem merit ini memang juga ada di dalam PP nomor 17 tahun 2018 tentang manajemen ASN. Permenpan RB nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit dalam manajemen ASN, dan lebih spesifik lagi peraturan KSN nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara penilaian mandiri sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di lingkungan instansi pemerintahan ini perlu dimodifikasi juga jika memang undang-undang ASN-nya nanti dilakukan perubahan sehingga turunannya juga bisa diperbaiki, sehingga peran daripada KSN dalam mendorong terciptanya birokrasi yang sehat, profesional itu bisa dicapai. Sistem pengawasan dalam sistem merit agar efektif, maka penting sekali membentuk yang saya katakan tadi sebuah ekosistem merit yang akurat. Karena pengawasan itu semestinya tidak hanya berawal dari perencanaan dan berakhir di perencanaan, tetapi juga ada faktor-faktor di sekitar lingkungan yang turut mempengaruhi langsung dan tidak langsung kualitas pengawasan. Karena itu beberapa rekomendasi yang ingin saya ajukan berkaitan dengan upaya untuk memperkuat bagaimana membangun sistem merit dan bagaimana sistem pengawasan dibangun agar sistem merit ini betul-betul terimplementasi di semua tingkatan pemerintah. Apa yang kita lihat di dalam kenyataan bahwa terutama di daerah, bahwa daerah itu belum memiliki roadmap tentang penerapan sistem meritnya. Belum banyak daerah yang lakukan. Padahal roadmap ini menjadi dasar KSN untuk menilai sejauh mana rencana aksi daripada pemerintah. Apakah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sistem merit tersebut sesuai dengan kerangka waktu yang mereka rancang. Yang kedua adalah pentingnya tim penilai mandiri pelaksanaan sistem merit yang memang juga akan membantu melaporkan hasil-hasil penilaiannya sebelum KSN sebagai penilai eksternal dan ini belum rutin dilakukan. Yang lain adalah bahwa pelaksanaan promosi, mutasi, dan rotasi itu yang belum transparan. Jadi tugas daripada daerah hanya sekedar menyampaikan kepada KSN, tetapi dalam prosesnya itu sangat tertutup. Manajemen kinerja yang belum mengikuti ketentuan dan dari Kemenpan RB nomor 6 tahun 2022 itu yang baru ini itu perlu juga dipertegas sebagai bagian penting dari upaya untuk memperoleh gambaran mengenai seperti apa kinerja daripada seorang calon pejabat di dalam birokrasi, sehingga bisa kita kategorikan untuk bisa dipromosikan karena qualified. Termasuk aspek penggajian dan penghargaan yang terkait dengan basic kinerja ini belum terlaksana dengan baik. Ada di daerah namanya tambahan penghasilan pegawai, tapi itu sudah given dan tidak memberikan sebuah pembedaan antara yang berkinerja dan tidak berkinerja. Saya kira ini penting diperbaiki ke depan. Juga penting saya kira KSN membangun sistem informasi yang mendukung pelaksanaan sistem merit yang belum masif ini. Itu yang saya sampaikan di awal tadi mengenai pentingnya membangun digitalisasi sistem administrasi atau proses bisnis yang dilakukan oleh KSN. Terkait juga dengan pentingnya digitalisasi sistem pemberian sertifikasi dan proses bisnis internal di KSN yang perlu terintegrasi dan lebih transparan sehingga menumbuhkan kepercayaan masyarakat terkait dengan sertifikasi yang diberikan oleh KSN. Layanan aduan atau partisipasi pengawasan dari masyarakat terkait praktek buruk atau penyimpangan di dalam pelaksanaan sistem merit itu dan termasuk netralitas ASN di dalam pilkada itu menjadi sangat penting untuk dibangun, dikembangkan. Apa yang terjadi di daerah yang disebut dengan job fit itu juga sudah harus diperketat. Dan dalam pelaksanaannya kita lihat masih menjadi ajang di mana PPK itu atau PJB
dengan mudah memindahkan dan merotasi pegawai tanpa pertimbangan objektif dan track record yang baik. Ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan terutama bagi kepala daerah yang ingin lanjut pada periode berikutnya. Yang lain yang saya usulkan adalah jadikan manajemen talenta sebagai syarat pelaksanaan sistem merit. Karena dengan demikian akan mampu menciptakan sebuah mindset baru bahwa bagi ASN yang ingin berkarir memerlukan akumulasi profil yang terukur, baik dari sisi profesionalisme, kualifikasi maupun kinerja mereka. Ketiadaan assessment center di hampir setiap daerah itu bisa menyulitkan bagi pelaksanaan suksesi di pemerintah daerah, terutama terkait dengan sejauh mana minat serta posisi talent yang ada pada saat ini dan ke depan. Atau mungkin bisa menggunakan assessment center yang sudah terakreditasi di pemerintah daerah lainnya. Tapi ini menjadi database yang sangat penting mengenai potensi daripada calon-calon pejabat ke depan. Si ASN ini, sistem informasi ASN harus mampu menyajikan data up-to-date perjalanan karir dan prestasi ASN yang mampu menjadi dasar pelaksanaan sistem merit, termasuk aspek pengembangan pegawai. Nah, ini yang betul-betul disiapkan aplikasinya supaya bisa mendukung talent management yang kemudian berujung pada pemilihan atau rekrutmen pejabat yang terukur. Mudah-mudahan dalam waktu atau lama ini si ASN akan memiliki suatu aplikasi yang digunakan di Indonesia yang diproduksi tentu atau dibuat oleh BKN. Instrumen penilaian sistem merit seharusnya dimulai sejak bagaimana strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan di daerah. Apakah memang ada di dalam strategi kebijakan, program, dan kegiatan itu yang memang mengarah dalam upaya untuk menerapkan sistem merit? Kalau tidak, saya kira itu persoalan yang sangat sulit dilakukan karena berkaitan tentu dengan pengadaan, penyediaan sumber daya termasuk anggaran dalam hal ini. Pengawasan struktural KSN, dan saya maksud di sini pentingnya tidak hanya KSN itu berkantor di Jakarta, tetapi harus juga memiliki kantor-kantor wilayah yang akan memperdekat atau mendekatkan pengawasan termasuk di dalam pelaporan-pelaporan masyarakat jika mengalami misalnya atau merasakan atau melihat ada peristiwa-peristiwa sistem merit yang tidak sesuai dengan jalur. Nah, ini salah satu langkah bersifat sementara karena kedepannya tentu saja bisa menggunakan digital, tapi dengan catatan KSN sudah memang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melaporkan hal-hal yang berkaitan, terutama misalnya dalam kaitan dengan masih seringkalinya ASN yang tidak netral di dalam pilkada. Masih ada juga tumpang tindih kewenangan antara KSN dengan Bawaslu dalam hal pengawasan terhadap netralitas ASN. Walaupun diakui sudah ada MOU di antara mereka, tetapi itu hanya bersifat sharing data. Di lapangan kita masih terjadi saling klaim di dalam pengusahaan terhadap ASN yang juga tidak netral. Karena Bawaslu merasa bahwa ini peristiwa politik sehingga itu menjadi kewenangan daripada Bawaslu. Padahal sudah menjadi kewenangan daripada KSN juga bahwa ASN yang tidak netral itu memang harus diperiksa dan kalau bersalah harus diberikan rekomendasi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Nah, saya kira inilah beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa pentingnya kita menerapkan sistem merit di sebuah birokrasi untuk menciptakan birokrasi yang sehat dan profesional. Tentu harus dibarengi dengan sebuah ekosistem pengawasan yang dari hulu sampai ke hilir itu harus bisa mengcover dan bisa mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penerapan sistem merit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa memberikan tambahan pengetahuan, dan jika ada komentar silakan disampaikan di bawah kolom video di bawah ini, dan sampai ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.